Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Crypto Grave Dude. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi tentang sebuah proyek blockchain smart contract yang ambisius. Algorand termasuk salah satu cryptocurrency besar dari valuasi pasar oleh karena sokongan pendana yang kuat dan dikembangkan dengan serius oleh tim developer yang memang punya nama. Bagi yang baru pertama kali datang ke channel ini, perkenalkan, saya Adi, host dari channel ini. Saya bukan penasihat keuangan, jadi semua informasi di konten ini maupun di channel ini tidak satupun merupakan nasihat profesional ya. Channel ini adalah tempat bagi Anda untuk berwisata ilmu. Baiklah, cukup pembukaannya. Mari kita mulai saja. Sebuah masalah seperti yang diungkapkan Vitalik Buterin, founder Ethereum, disebut blockchain trilemma, yaitu keamanan, skalabilitas, dan desentralisasi yang sering tidak dapat sejalan. Keunggulan di satu sisi hampir selalu mengorbankan sisi yang lain. Namun Algorand berusaha mengatasi hal ini dengan terobosan-terobosannya. Moto kecepatan transaksi tinggi yang dikatakan oleh developer Algorand nampak pada bagaimana mereka melaunching blockchain mereka yang hanya dalam 2 tahun dibuat. Tahun 2017, Silvio Micali yang dikenal sebagai computer scientist dan profesor MIT tercatat sebagai pemenang penghargaan Turing di tahun 2012 karena pekerjaannya di bidang kriptografi membuat Algorand dan di-launching beserta dApp-nya di tahun 2019. Silvio dan Algorand Incorporated di-backup oleh sebuah yayasan nirlaba di Singapura, yaitu Algorand Foundation. Algorand mainnet live pada Mei 2019 setelah berhasil mendapatkan dana $120 juta dari berbagai ventures di beberapa funding round 2018 dan ICO 2019. Hampir setiap orang dapat berpartisipasi di dalam blockchain Algorand dalam governance token mereka dan atau turut mengamankan blockchain ini. Caranya adalah dengan minimum staking 1 algo dan yield per tahun mendapatkan 5% pada wallet resmi mereka yaitu Pera Wallet dan MyAlgo Wallet. Ada dua tipe node dalam Algorand yaitu Relay Node, yaitu penghubung informasi antar node dan memastikan sistem komunikasi antar node berjalan baik. Dan Participating Node yang menjalankan protokol konsensus, membuat pengajuan proposal dan voting sebagai perwakilan dari para stakers. Berbeda dengan Participating Node yang permissionless, Relay Node adalah permission. Untuk menjadi node relay harus mendapat persetujuan dari Algorand Incorporated dan Algorand Foundation. Persyaratan menjadi node bisa teman-teman cek pada link di situs ini. Sistem konsensus Algorand memungkinkan para shareholder atau algo token holder berpartisipasi dalam produksi blockchain secara langsung dan mendapatkan hadiah untuk partisipasinya. Platform dibangun seperti proof of stake, mekanisme konsensus yang dikenal sebagai Pure Proof of Stake atau PPOS. Algorand adalah blockchain layer 1 yang berisi smart contract dan virtual machine untuk platform membuatnya. Algorand Standard Asset, Atomic Transfer, dan fitur rekeying. Bagian paling khusus dari Algorand adalah cara bagaimana pengguna dipilih untuk ikut dalam protokol konsensus, yaitu suatu proses yang disebut pengurutan kriptografik. Protokol Algorand secara acak dan rahasia memilih penghasil blok dari sekumpulan nodes yang siap menggunakan sistem pembobotan lotre. Banyaknya koin Algorand yang dimiliki hanyalah sebagian dari faktor yang memperbesar peluang penunjukan node tersebut sebagai penghasil blok. Partisipan ini berubah setiap ronde dan tidak tahu apakah mereka berpartisipasi pada pemilihan blok sampai fakta telah usai. Ide ini membantu melindungi jaringan dari perbuatan berkomplot dan serangan lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan ilustrasi berikut ini mengenai mekanisme PPOS pada Algorand. Baiklah semuanya, mari kita bahas Algorand. Kunci fitur pertama adalah pendekatan Pure Proof of Stake konsensus. Paling penting dan paling mendasar dalam blockchain adalah aman, bisa diandalkan dan cepat menghasilkan blok baru. Alat untuk menciptakan dan validasi blok itu disebut mekanisme konsensus. Generasi awal blockchain menggunakan mekanisme Proof of Work. Konsep blockchain terbukti berfungsi, namun juga terbukti lambat, mahal, dan energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan blok berikutnya tidak efisien. Algorand punya inovasi dalam mekanisme konsensus yang disebut Permissionless Proof of Stake untuk menghasilkan blok baru. Proof of Stake bekerja dengan memilih acak komite dari partisipan pemegang Algorand, dan komite yang berbeda lagi menghasilkan dan memvalidasi blok berikutnya lagi.
Komite ini dipilih melalui perangkat pengacakan kriptografik disebut VRF atau Verifiable Random Function yang dikembangkan Silvio Micali. Setiap kali blok baru dibuat, penetapan secara acak anggota komite baru dilakukan, dan penciptaan blok baru dimulai lagi. Mekanisme penciptaan blok baru dan pengacakan yang kuat ini adalah dasar dari Algorand, diklaim telah menyelesaikan masalah blockchain trilemma, menciptakan blockchain pada skala global, aman, dan desentralisasi dalam arti yang sebenarnya. Kita akan bahas lebih detail lagi nanti. Algorand sejak awal didesain untuk mengejar kecepatan. Tiap blok mencatat 5.000 transaksi dan tiap blok diselesaikan dalam 4,5 detik. Sehingga throughput yang didapat adalah 5.000 dibagi 4,5 detik adalah sekitar 1.100 transaksi per detik atau TPS. Saat ini mereka tengah mengejar TPS hingga 46.000. Bagaimana caranya? Cara ini didapat dari 3 hal, yaitu 1. Mengurangi waktu finalisasi per blok dari 4,5 detik ke 2,5 detik. Lalu kedua, memperbesar kemampuan tiap blok mencatat transaksi dari 5.000 menjadi 25.000, sehingga throughput yang didapat adalah 10.000 TPS. Langkah ketiga adalah menggunakan teknologi baru mereka yang disebut pipeline. Karena Algorand tidak bisa fork, pengguna tidak perlu khawatir terhadap perpisahan chain dan menjamin konsensus tetap bisa dipertahankan meski sebagian besar relay node telah dikompromikan. Teknologi pipeline berangkat dari logika bahwa semua informasi dari partisipan yang sah adalah benar. Sehingga karena informasi yang dibawa dengan cara ini menggunakan jalur pada blok proposal yang hanya membutuhkan waktu setengah detik saja untuk melewatinya, maka itu melipat gandakan TPS hingga 46.000. Mengapa bukan 50.000? Karena ada faktor 1% gagal validasi. Algorand membagikan hadiah dari tiap blok kepada algo holder secara proporsional. Ini sangat kontras dengan blockchain POS lainnya yang biasanya membagikan reward blok kepada validator, yang mau tidak mau dibutuhkan untuk membagikan hadiah ini kepada para staker atau delegator. Spesifikasi minimum untuk mengoperasikan Algorand Node membuat partisipasinya amat mudah. Beberapa spek minimum utama termasuk 4-8 GB RAM, 100 GB SSD, dan 10 megabit broadband. Node partisipasi punya kewenangan untuk staking, validasi transaksi, dan membagikan reward. Tetapi kontrol kelangsungan blockchain ini yang utama ada di node relay yang saat ini hanya ada 100 saja di seluruh dunia. Algorand juga membidik persaingan pada efisiensi energi dengan pure proof of stake mekanisme konsensusnya. Perusahaan mengklaim bahwa blockchain mereka karbon netral yang hanya hasilkan CO2 sebesar 1/500.000 dibanding platform sejenis. Saat ini korporasi-korporasi harus sungguh-sungguh berupaya mengurangi carbon footprint mereka, sehingga Algorand jelas salah satu blockchain yang paling diperhitungkan sebagai blockchain hijau. Algorand Standard Assets menjanjikan fleksibilitas bagi developers, memberi mereka perangkat untuk membuat token dengan kegunaan beragam, termasuk stablecoins, security tokens, fiat digital yang diterbitkan oleh pemerintah, dan lain-lain. Saat ini ada beberapa developer telah masuk dalam ekosistem Algorand, diantaranya adalah Rich, suatu platform bahasa coding yang disiapkan untuk penempatan aplikasi lain dalam blockchain Algorand dan beberapa blockchain lain. Opulus membawa aset musik ke blockchain dengan mengizinkan artis untuk mendapatkan pendanaan bagi proyek mendatang mereka melalui keuangan desentral. Lalu The Marshall Islands, di mana Republik Marshall Islands menggunakan Algo dan SFB Technologies untuk menciptakan mata uang digital pertama nasional mereka dinamai Marshallese Sovereign atau SOV. Mengenai Algo Token, ini adalah token utilitas untuk ekosistem Algorand yang digunakan untuk membayar gas fee, staking, dan sekaligus governance. Algo mempunyai maksimum supply 10 juta dan diminting dalam mainnet. Algorand Incorporated Algorand Foundation punya saham terbesar di dalam sini. Hampir semua peserta ICO telah direfund pada rentang waktu antara 2019 sampai 2020 dan sudah ratusan proyek di dalam Algorand pada kuartal 3 2021. Beberapa proyek penting yang telah dilakukan dalam ekosistem Algorand adalah Exodus Wallet Public Offering yang melakukan tokenisasi saham perusahaan induk mereka di dalam Algorand blockchain kepada pengguna asal Amerika. Kemudian Arrington Capital mendukung Algo dengan $100 juta pendanaan proyek. Valkyrie Digital Asset meluncurkan Algorand Trust yang memudahkan institusi dan accredited investor punya exposure langsung kepada Algorand. Pada Agustus 2021, para stakers telah mendapatkan hadiah staking sebesar $200 juta.
Coinbank juga telah bekerja sama dengan pemerintah El Salvador mengembangkan infrastruktur blockchain pemerintah dalam Algorand. Algorand juga telah berinteraksi dengan Wallet Connect Browser Extension. Algorand juga bekerja sama dengan Wire memudahkan pembelian Algo Coin untuk terhubung dengan dApp Algo. Algorand Foundation juga launching Viridis Fund, yaitu pendanaan untuk inovasi DeFi dalam Algorand dengan menggunakan 150 juta Algo mereka senilai 300 juta US dollar. Lalu Skybridge Capital juga menggelontorkan 100 juta US dollar pada Algorand Fund dan membuat ETF kripto. Algorand bermitra dengan e-money untuk membuat stablecoin berbasis nilai mata uang Eropa dalam Algorand yang kemungkinan akan mendorong kontrak pembuatan CBDC. Serangkaian kepercayaan institusi-institusi besar pada Algo telah mendorong harga Algo ke titik tertinggi 2,5 US dollar di tahun 2021. Hanya sedikit saja harga ini di atas harga ICO mereka di 2,4 US dollar per Algo. Tekanan jual pada Algo saat ini bukan hanya karena market bearish, tapi juga karena selesainya vesting period investor ICO mereka. Algo token juga dapat digunakan pada aplikasi DeFi yang dibangun dalam Algorand, sama seperti blockchain alternatif melalui versi sintetik token, termasuk Wrapped Algo atau WAlgo, sebuah token ERC20 yang dapat ditukar 1:1 dengan Algo. Di mana dan bagaimana membeli Algo? Sebagai satu dari crypto coins besar dalam kapitalisasi pasar, banyak cara mendapatkan Algo. Secara total ada 100 exchanger platform yang support token ini termasuk Binance, Kraken, dan Coinbase Pro. Saya sendiri melihat biaya transfer Algo di exchanger-exchanger besar terbilang murah, lebih murah dari Cardano, lebih murah daripada USDT ERC20, dan koin-koin atau token-token lain yang melekat pada ERC20. Hanya koin seperti One, Stellar, Bitcoin Diamond, dan Tron, tentunya tidak semua exchanger ya, yang lebih murah biaya transfernya dibandingkan dengan Algo. Saat ini Algorand berada di peringkat 29 koin market cap dengan valuasi pasar 4,9 miliar US dollar. Koinnya sendiri diperjualbelikan dengan harga 0,74 USDT dan ada 534.000 watchlist. Bagaimana dan di mana membaca data tokenomic coin dengan cepat dan mudah? Anda bisa melihat konten saya tentang itu pada link yang saya berikan di kanan atas layar Anda saat ini. Jumlah sirkulasi koin Algo di pasar saat ini adalah 6,6 miliar Algo dan inflasi sebesar 22,3%. Koin Algo supply maksimum dipatok 10 miliar Algo dan reward menjadi validator untuk tiap blok akan makin besar dari waktu ke waktu menggunakan rumus 1/1 juta dikali total supply sekarang dibagi jumlah blok reward. Karena itu reward per blok diperbesar mengikuti jumlah Algo yang telah tersirkulasi di pasar. Saat ini rata-rata dalam 24 jam, fee reward yang dibagikan adalah sekitar 2.300 Algo dengan rata-rata tiap pemegang satu Algo mendapat 0,001 Algo per hari. Saat ini ada sekitar 11.751.000 lebih address wallet Algo dan wallet dengan balance lebih dari 100 Algo hanya 196.000 wallet saja. Transaksi per hari saat ini masih di bawah 100 TPS dan volume transaksi harian sekitar 55 juta Algo. Semua data yang saya sebutkan tadi, teman-teman bisa melihatnya sendiri di mesari.io untuk lebih lengkapnya. Di dalam Algorand, selain sudah ada standar aset, atomic transfer, smart contract layer 1, dan rekeying features, pengembangan fungsi terus dilakukan. Platform ini juga baru saja update bahasa pemrograman ASC1 mereka membuat lebih menarik bagi para developer disebut bahasa Teal. Aplikasi yang sekarang lebih mudah dan efisien ditulis dalam Teal adalah Multiple Raffle Application dari tradisional ke FOMO 3D Raffle, yaitu sebuah aplikasi yang didesain untuk pelelangan di mana partisipan bisa membeli tiket. Lalu Rent Seeking, yaitu sebuah kondisi smart contract yang ditulis di aplikasi pelelangan. Aplikasi NFT Generator, yaitu aplikasi cerdas dan menghasilkan yield dalam NFT, juga mudah dibuat dalam Teal. Algorand Governance mulai disiapkan pada November 2021 untuk mendorong desentralisasi sebenarnya. Mekanisme kurang lebih seperti ini. Pemegang Algo sejak 1 Oktober 2021 bisa menjadi bagian dari kepemilikan Algo dengan menaruh Algo Coin pada wallet resmi mereka. Walletnya disebut Wallet Algo Signer dan bisa teman-teman lihat pada Algorand Governance Demo di link berikut ini. Berapapun Algo bisa didedikasikan untuk menjadi governor. Tidak ada lock-up period untuk itu, kapanpun bisa ditarik dan dijual. Dan masa untuk governing adalah 1 quarter atau 3 bulan. Sebelum habis masa governing, kita bisa kembali memperpanjangnya untuk 3 bulan berikutnya.
Untuk mendapatkan hadiah sebagai governing reward, kita harus menaruh algo kita selama 3 bulan penuh dan hadiah diberikan pada akhir masa 3 bulan sebesar 6-30% setahun bergantung pada banyaknya algo yang dijadikan governor coin dan berapa sering kita berpartisipasi dalam voting. Secara umum, satu algo punya satu hak suara dan 51% suara akan memenangkan voting. Selain Algo Governance, juga ada pencapaian lain yaitu Algorand Virtual Machine 1.0 untuk peluncuran protokol DeFi yang lebih canggih, Algo DEX untuk exchanger desentral berdasarkan booking pesanan di Algorand, dan AlgoFi yaitu pasar simpan pinjam desentral yang didanai sejak inkubasinya oleh startup akselerator terkenal yaitu Y Combinatori. Tanggal 17 Desember 2021, AlgoFi launching mainnet mereka dengan 3 manfaat disebut DeFi Trifecta yaitu DEX, Lending, dan Bridging. Di sana tersedia platform simpan pinjam, stablecoin, dan liquidity incentives. Setiap pemilik kripto dapat mendepositkan kripto yang support dengan platform mereka dan mendapatkan token STBL atau stable. Teman-teman, seperti yang sudah saya sebutkan tentang blockchain trilemma, menambah ukuran blok dan mengurangi waktu penyelesaian transaksi per blok akan mengakibatkan ukuran blockchain menjadi amat sangat besar. Ini bisa membawa masalah pada isu desentralisasi karena semakin sedikit nodes yang dapat menyimpan seluruh catatan histori transaksi. Silvio menjelaskan dalam suatu percakapannya dengan Arrington XRP Capital bahwa dia akan mengkompres catatan histori transaksi dengan zero proof seperti yang sudah dikembangkan oleh Mina Protocol. Walau terdengar bagus, tapi kita sudah melihat bahwa Mina Protocol sendiri dengan zero proof-nya ada keterbatasan juga, terutama bila sesuatu yang benar-benar buruk terjadi. Ini kenapa Mina mempunyai perpustakaan berisi catatan backup, dan Algo juga seharusnya begitu. Lebih jauh tentang Mina Protocol dan zero proof-nya ini akan saya bahas pada konten-konten saya yang akan datang. Relaynote mencatat seluruh catatan transaksi. Saat ini ukuran catatan transaksi Algorand yang baru 2 tahun lebih saja adalah sekitar 760 GB pada Mei 2021 dan tentunya saat ini sudah jauh di atas ini. Teman-teman bisa melakukan cross-check informasi ini pada Google Search dengan kata pencarian Algorand Current Mainnet and Testnet Archival Nodes Ledger Data Size. Bandingkanlah betapa besar ukuran blockchain Algorand ini dengan Bitcoin blockchain yang selama 12 tahun terakhir hanya 365 GB saja. Dalam hal ini, masalah dengan keamanan dan keutuhan catatan transaksi akan menjadi masalah besar bila ukuran blockchain terus diperbesar. Zero Knowledge Proof bila diterapkan akan menyebabkan tidak adanya catatan sejarah transaksi lengkap, akan menjadi bahaya besar bila situasi krisis terjadi. Algorand Incorporated, Algorand Foundation, dan universitas memegang node relay pada Algorand. Hal ini mereka sebutkan dalam laman FAQ mereka. Apakah ini berarti mereka mempunyai master key yang tidak segan-segan mereka gunakan dalam situasi krisis? Dan apabila kenyataannya seperti itu, apakah bisa disebut Algorand ini desentral? Apakah Algorand harus mengikuti jejak Solana untuk mengatasi persoalan besarnya catatan transaksi ini dengan menggunakan platform storage Arweave? Mengenai Arweave, Anda bisa mempelajari pada konten yang pernah saya buat tentang Arweave di link di atas layar Anda ini. Baiklah teman-teman, mari kita simpulkan pembicaraan kita pada konten kali ini. Algorand mungkin saja sebuah proyek yang prospektif, namun masalah masih ada dan selalu akan ada solusi di kemudian hari. Tapi tokenomics Algorand saat ini tidak menunjukkan data yang menggembirakan. Tekanan jual yang terus-menerus akibat berakhirnya vesting period masih akan berdampak dalam beberapa tahun ke depan. Hal kedua berkaitan dengan Algorand governance terlihat tidaklah desentral karena sedikitnya relay node saat ini yang hanya 100 di seluruh dunia. Selain itu, wallet pemilik Algo dengan balance lebih dari 100 Algo masih sangat sedikit, yang tentunya sangat tidak berimbang dengan Algo yang dimiliki Algorand Incorporated dan Algorand Foundation. Sisi positif dari Algorand adalah transparansi, di mana semua masalah dalam Algorand terbuka untuk diketahui di website Yayasan Algorand, dan sebagian lain pada website Algorand Incorporated. Dan pastinya pemegang Algo sudah paham risiko ini. Namun, seluruh ekosistem Algorand sedang dalam usaha terus-menerus mengatasi masalah-masalah ini. Tidak semua masalah akan selesai bersamaan memang, tapi pasti ada jalan keluarnya, karena begitu banyak blockchain lain yang serupa dan pasti pernah mengalami problem yang sama untuk dijadikan sebagai contoh.
Bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih jauh tentang data-data yang saya uraikan dalam konten ini, ada sejumlah link di deskripsi konten ini yang mungkin bisa bermanfaat bagi referensi Anda untuk kajian lebih dalam. Demikianlah konten kali ini. Terima kasih sudah menyimak hingga usai. Berikanlah like untuk konten ini dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.